Pengantar Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Winnie Alna Marina STMM. Baiklah, sebelum menampilkan PPT, izinkan saya untuk memperkenalkan diri beserta rekan-rekan saya. Dengan saya sendiri, Dila Rahmayeli dengan nomor absen 14, dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Saya Safa Dasril dengan absen 16. Saya Siti Halimah Fitra dengan absen 17. Baik, sekian opening dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke presentasi yang akan dibuka oleh Siti. Kepada Siti disilahkan. Ide bisnis yang kami ambil yaitu restoran Arab yang berlatar belakang yaitu Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat memiliki populasi sekitar 130 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023. Mayoritas penduduk sekitar 98% beragama Islam yang menciptakan permintaan tinggi terhadap kuliner halal dan autentik termasuk hidangan Arab seperti shawarma dan kebab. Data dari Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh 2023 menunjukkan tingkat konsumsi makanan halal mencapai 85% di kalangan masyarakat setempat, menjadikan lokasi ini ideal untuk bisnis restoran dengan tema tersebut. Laporan 2022 mengungkapkan bahwa pasar kuliner Timur Tengah di Indonesia tumbuh sebesar 15% per tahun, didorong oleh urbanisasi dan akses media sosial. Di Sumatera Barat, data Dinas Pariwisata tahun 2023 mencatat peningkatan kunjungan wisata kuliner sebesar 20% dengan minat tinggi terhadap makanan internasional. Survei internal dari Kementerian Koperasi dan UMKM 2023 menunjukkan bisnis restoran Arab berkontribusi sekitar 10% terhadap PBD sektor kuliner nasional, namun di Payakumbuh hanya ada 5 restoran internasional. Sebagian besar berbasis makanan Padang sehingga peluang untuk restoran Arab masih terbuka lebar. Di Payakumbuh terdapat 28 kafe, diantaranya yaitu 1. Uda Espresso Cafe dan Roastery yang beralamat di Bunian, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. 2. Skyway Coffee dan Creative Space yang beralamat di Jalan Jeruk nomor 54 Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara. Yang ketiga yaitu Gerobak Kopi di Jalan Ade Irma Suryani nomor 12 Labu Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara. Tetapi di Payakumbuh ini belum ada restoran Arab, oleh karena itu kami membuka restoran Arab ini di Payakumbuh karena tidak banyak pesaingnya. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Visi kami adalah menjadikan restoran Arab terdepan di Payakumbuh. Misi kami meliputi penyediaan menu autentik, pelayanan prima, menjaga kehalalan, membangun hubungan baik, dan pengembangan berkelanjutan. Misi restoran ini meliputi 1. Menyediakan menu khas Arab dengan cita rasa autentik dan bahan berkualitas tinggi. 2. Memberikan pelayanan prima kepada pelanggan dengan suasana restoran yang nyaman dan tematik. 3. Menjaga standar kebersihan kehalalan dan keamanan makanan. 4. Membangun hubungan baik dengan pelanggan dan komunitas lokal. 5. Mengembangkan usaha secara berkelanjutan dan profesional. Setelah itu, kami membuat SWOT-nya. 1. Kekuatan, yaitu di restoran Arab memiliki menu yang unik, suasana tematik, minim pesaing. 2. Yaitu ancaman, yaitu persaingan lokal, perubahan selera pasar. 3. Yaitu kelemahan, ketergantungan bahan impor, keterbatasan SDM ahli. Yang keempat yaitu peluang dan wisata kuliner, minat makanan internasional. Terima kasih kita ucapkan kepada Siti. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Safa. Kepada Safa dipersilakan. Selanjutnya yaitu ide bisnis yang kami pilih. Kami memilih restoran. Restoran dipilih sebagai bisnis karena termasuk usaha jasa kuliner yang menawarkan makanan dan minuman siap saji dengan potensi keuntungan tinggi. Dari berbagai jenis restoran, dipilih restoran bertema Arab yang menyajikan hidangan autentik Timur Tengah seperti shawarma, kebab, falafel, dan hummus.
Tema ini dinilai unik dan masih jarang ditemukan di Payakumbuh, sehingga berpeluang menarik minat konsumen, terutama karena sesuai dengan demografi lokal yang mayoritas Muslim dan membutuhkan produk halal. Restoran Arab juga memiliki biaya operasional yang relatif terjangkau bagi pemula, serta mudah dikembangkan melalui branding, layanan pelanggan, hingga peluang franchise atau delivery. Dibandingkan bisnis lain seperti retail atau manufaktur, restoran menawarkan interaksi langsung dengan pelanggan, sehingga memudahkan membangun loyalitas jangka panjang. Selanjutnya kami akan menampilkan konsep visual dari restoran kami. Dari tampak depan, area makan utama, serta beberapa gambar menu restoran kami. Yang pertama ada shawarma ayam dengan harga 30.000, hummus dengan harga 28.000, falafel dengan harga 25.000, dan teh Arab dengan harga 15.000. Selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan profil dari usaha kami. Nama usahanya yaitu Restoran Arab Delight Payakumbuh. Pengelola usaha Direktur Utama PT Arab Delight Payakumbuh yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Burakan, Balai Kandi, Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dengan kontak person 0823 8107 5884 atas nama Dila. Tahun berdiri yaitu 2025. Jumlah karyawan 10 orang, jam operasional yaitu jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Dengan jumlah pengunjung rata-rata 75 sampai dengan 100 orang per hari. Harga satuan 25.000 sampai 35.000 per porsi menu utama. Jangkauan pasarnya yaitu Kota Payakumbuh dan kabupaten sekitarnya, dengan target pelanggan keluarga, anak muda, dan wisatawan lokal. Slogannya yaitu rasakan autentiknya Timur Tengah di Payakumbuh. Dengan izin usaha yang kami dapat yaitu yang pertama ada NIB atau nomor induk berusaha, yang kedua SIU surat izin usaha, yang ketiga sertifikat halal, yang keempat surat izin lokasi usaha, yang kelima surat izin keamanan, yang keenam ada NPWP. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama penentuan harga. Penentuan harga menggunakan cost plus pricing dengan margin 50% disesuaikan kompetitor 25.000 sampai 35.000. Strategi bundling dan promosi awal untuk daya saing. Yang kedua promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook ataupun TikTok, kolaborasi acara lokal, diskon, program loyalitas, dan public relation dengan influencer kuliner. Yang ketiga, distribusi. Toko fisik di Jalan Soekarno-Hatta, Bulakan, Balai Kandi, Payakumbuh Barat, integrasi GoFood atau GrabFood, potensi kemitraan dengan hotel atau pusat perbelanjaan. Yang keempat, positioning dan branding. Restoran Arab halal terdepan di Payakumbuh dengan tagline rasakan autentiknya Timur Tengah di Payakumbuh. Strategi distribusi kami yaitu dari produsen langsung kepada konsumen. Untuk struktur organisasi dan proses rekrutmen yaitu struktur organisasi kami terdiri dari owner, manajer operasional, manajer keuangan, manajer pemasaran, staf kepala koki, kasir, kontroler keuangan, distribusi pemasaran, staf dapur, staf kasir, analisis keuangan, tim pemasaran, staf koki, staf pelayanan, dan staf pemasaran. Untuk proses rekrutmen yaitu pada bulan Januari kami melakukan perencanaan kebutuhan, dilanjutkan dengan pengumuman lowongan. Dan pada bulan Februarinya kami akan melakukan seleksi awal serta wawancara dan tesnya. Di bulan Maret kami akan melakukan penawaran, lanjut pada bulan Maret sampai dengan Juni akan melakukan onboarding. Di bulan Juli kami akan melakukan evaluasi dan retensi.
Baik, terima kasih kepada rekan saya Safa. Presentasi dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu laporan keuangan restoran Arab. Modal awal PT yaitu 200 juta dengan investasi pendiri yaitu 50% dan 50% lagi melalui pinjaman bank dengan bunga per tahun 8%. Modal kerja awal yaitu 50 juta untuk inventaris dan operasional awal. Struktur kepemilikan 60% pendiri, 40% investor dengan modal dasar PT minimal 50 juta rupiah. Pendanaan tambahan dari laba ditahan atau investor eksternal jika diperlukan ekspansi. Baik, untuk laporan selanjutnya itu CAPEX atau Capital Expenditure, yaitu biaya investasi untuk pembelian peralatan makan dan meja kursi. Untuk meja dan kursi yaitu dengan kuantitas 20 meja dan 60 kursi, yaitu total harga 30 juta rupiah. Harga tersebut kami dapatkan dari Tokopedia, Shopee, atau supplier furnitur seperti IKEA Indonesia atau toko lokal yang ada di sekitar seperti Padang. Yang kedua, dekorasi Arab seperti lampu, karpet dan ornamen dengan totalnya yaitu 20 juta. Sumber harga yang kami dapatkan dari Shopee, supplier dekorasi seperti PT Global Expo atau toko lokal yang di Jakarta. Untuk total pembelian peralatan makan dan juga meja kursi yaitu 50 juta. Kita lanjut ke pembelian peralatan makan dan meja kursi. Yang terdiri dari oven listrik dengan harga 15 juta dengan sumber Shopee dengan merek Sharp atau LG, kompor gas dengan harga 10 juta, sumber harga yaitu Tokopedia, supplier seperti PT Surya Toto. Selanjutnya kulkas pendingin dengan harga 15 juta dengan sumber harga Shopee merek Samsung. Selanjutnya rice cooker dengan harga 2 juta dengan sumber harga Tokopedia dengan merek Panasonic. Selanjutnya wajan dan panci set yaitu yang anti lengket dengan harga 3 juta dengan sumber harga Shopee, supplier seperti Tefal atau lokal. Selanjutnya blender dengan harga 1.500.000 dari sumber harga Tokopedia dengan merek Philips. Selanjutnya mixer dan alat pengaduk dengan total harga 2.500.000 dari sumber harga yang kami dapatkan dari Shopee, supplier seperti Gen 8 Mini. Selanjutnya pisau dan alat pemotong set, totalnya 1 juta, sumber harga dari Tokopedia dengan merek Victorinox. Jadi total yang kami perlukan yaitu 50 juta rupiah. Selanjutnya pembelian sistem kasir. Pertama, software POS plus hardware dengan total 15 juta rupiah. Sumber harga Tokopedia, provider seperti Square atau Indopost. Selanjutnya, integrasi aplikasi delivery atau GoFood atau Grab dengan total harga 5 juta. Sumber harga situs resmi GoFood dan biaya setup. Total biayanya yaitu 20 juta rupiah. Selain untuk biaya peralatan makan dan juga meja dan kursi, kami juga mengeluarkan biaya untuk pengurusan perizinan PT. Berikut dengan rinciannya. Yang pertama, akta pendiri notaris sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, pengesahan dan Kemenkumham sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya NIB atau OSS sebesar 500.000 rupiah. Selanjutnya sertifikat halal atau MUI sebesar 1 juta rupiah. Serta yaitu izin lokasi dan IMB sebesar 500.000 rupiah. Jadi total capexnya yaitu 140 juta dibiayai dari modal awal dengan depresiasi 10% per tahun, yaitu 14 juta rupiah. Selain biaya capex, kami juga mengeluarkan biaya OPEX,
Yang pertama, biaya bahan baku sebesar Rp68.667.000 per bulan, termasuk daging halal impor dan rempah Arab. Selanjutnya, penggajian, struktur gaji komprehensif untuk tim manajemen, koki, dan juga staf operasional. Selanjutnya, sewa dan utilitas sebesar Rp8.333.000 per bulan untuk sewa lokasi, listrik, dan air. Selanjutnya, biaya yang dikeluarkan pemasaran sebesar Rp2.500.000 per bulan untuk iklan media sosial dan acara. Selanjutnya, transportasi sebesar Rp1.667.000 per bulan untuk pengiriman bahan baku dan delivery. Total OPEX yang kami keluarkan yaitu Rp830 juta per tahun, yang artinya setiap bulan Rp69.167.000. Selain biaya CAPEX dan OPEX, kami juga ada biaya penggajian PT Arab Nilai Payakumbuh, yang mana gaji tersebut berdasarkan jabatan, tunjangan, dan juga lembur. Yang pertama, owner dengan gaji pokok 50 juta ditambah tunjangan 5 juta, totalnya yaitu 55 juta. Manajer operasional dengan gaji pokok 30 juta dan juga tunjangan 1 juta, total 31 juta. Selanjutnya, manajer keuangan dan administrasi dengan total gaji pokok 25 juta dan juga tunjangan 800.000. Jadi totalnya 25.800.000. Selanjutnya, manajer pemasaran dengan gaji pokok 25 juta dan tunjangan 1 juta rupiah. Totalnya 26 juta rupiah. Kepala koki atau chef dengan gaji 15.500.000 ditambah tunjangan 600.000 ditambah lembur 400.000, totalnya 16.500.000 rupiah. Kontrol keuangan yaitu dengan gaji pokok 12 juta rupiah ditambah tunjangan 500, totalnya yaitu 12.500.000. Selanjutnya, distribusi pemasaran dengan gaji 12 juta rupiah, tunjangan 500.000 rupiah. Total gajinya 12.500.000. Supervisor pelayanan dengan total gaji 10 juta, gaji pokok 10 juta dan tunjangan 500.000, lembur 300.000, totalnya yaitu 10.800.000. Analisis keuangan dengan gaji pokok 8 juta, tunjangan 500, totalnya 8.500.000. Tim pemasaran 6 juta, dengan gaji pokok 6 juta, tunjangan 500, totalnya 6.500.000. Selanjutnya, staf dapur dengan gaji pokok 5 juta, tunjangan 300, lembur 300, totalnya 5.600.000. Pelayanan dan kasir dengan gaji pokok 5 juta, tunjangan 300 dan lembur 300, totalnya 5.600.000. Staf pelayanan yaitu dengan gaji pokok 4 juta, tunjangan 200.000 dan lembur 300.000, totalnya 4.500.000. Staf pemasaran. Untuk cash flow dari laporan keuangan restoran Arab seperti yang kami tampilkan di layar, bisa dilihat untuk grafiknya, yaitu grafik net cash flow seperti yang ditampilkan di layar, dan juga grafik akumulasi cash flow seperti yang ditampilkan di layar. Sedikit penjelasan tentang grafik yang kami tampilkan. Grafik biru kehijauan menunjukkan net cash flow per bulan. Terlihat lonjakan di bulan Ramadan, yaitu bulan ketiga dan bulan keempat, dan liburan sekolah pada bulan ke-6, serta penurunan di bulan sepi, yaitu bulan 2 dan bulan 7. Dan grafik orange menunjukkan akumulasi cash flow. Garis turun naiknya hingga mencapai 206 juta di bulan ke-8, menutup modal awal yaitu 200 juta.
Selanjutnya yaitu analisis break even point atau BEP. BEP dalam unit yaitu dengan rumus biaya tetap per harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Nah, biaya tetap atau fixed cost yaitu 460 juta tahunan sudah include dengan sewa plus gaji manajemen plus depresi capex. Selanjutnya harga per unit yaitu 30.000 per porsi, itu rata-ratanya 30.000. Biaya variabel per unit yaitu 10.000 per porsi, itu bahan baku. Jadi BEP unit sama dengan 460 juta per 30.000 dikurang 10.000 sama dengan 460 juta per 10.000 sama dengan 23.000 unit. BP dalam penjualan yaitu 23.000 unit porsi per tahun tercapai dalam 6 bulan dengan penjualan 690 juta rupiah. Asumsi 75 pengunjung per hari dikali 30 hari dikali 30.000, maka totalnya 67.500.000 bulanan, sehingga 8 bulan untuk mencapai BEP. Baik, pada layar berikut sudah ditampilkan grafik BEP, silakan dilihat. Selanjutnya kita ke asumsi dan risiko. Asumsi pertumbuhan penjualan 10% per tahun, inflasi 3%, risiko bahan baku atau mitigasi kontrak, risiko fluktuasi pajak atau transportasi yaitu mitigasi asuransi dan diversifikasi pemasok yaitu payback period. Untuk rumus payback period, waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal melalui arus kas masuk. Yang pertama, ada investasi awal yaitu sebesar 200 juta rupiah. Yang kedua, arus kas masuk tahunan yaitu laba bersih setelah pajak sebesar 217.386.000 rupiah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, payback period, yaitu investasi awal per arus kas masuk tahunan yaitu 200 juta per 217.386.000 rupiah sama dengan 0,92 tahunan atau sekitar 11 bulan. Dalam 11 bulan, investasi 200 juta rupiah akan kembali melalui laba bersih. Ini menunjukkan bisnis layak karena payback period kurang dari 1 tahun dengan asumsi laba stabil. Jika ada fluktuasi, periode bisa lebih lama. Baik, setelah kami bertiga menyampaikan isi dari PPT kami, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Baik, kesimpulannya yaitu restoran Arab di Lake Payakumbuh direncanakan sebagai kuliner berbasis hidangan Arab halal di kota Payakumbuh. Latar belakang menunjukkan adanya peluang pasar besar karena mayoritas masyarakat Muslim, tren kuliner internasional yang meningkat, serta minimnya kompetitor di daerah. Profil usaha sudah jelas dengan legalitas berbentuk PT, lokasi strategis, visi dan misi, serta analisis SWOT yang menegaskan kekuatan serta peluang usaha. Jenis bisnis yang dipilih adalah restoran dengan tema Arab yang menawarkan menu khas Timur Tengah seperti shawarma, kebab, falafel, dan hummus. Bisnis model canvas atau BMC menunjukkan strategi menyeluruh dari segmen pelanggan, saluran distribusi, hingga struktur biaya dan pendapatan. Fokus utama adalah diferensiasi melalui keunikan kuliner Arab halal di Payakumbuh. Strategi harga menggunakan metode cost plus pricing dengan penyesuaian kompetitor. Promosi dilakukan melalui media sosial, kolaborasi acara lokal,
program diskon, dan juga public relation. Diskon mencakup penjualan langsung di restoran, layanan delivery, serta potensi ekspansi. Positioning diarahkan sebagai restoran Arab halal terdepan di Payakumbuh dengan branding otentik dan edukatif. Struktur organisasi terdiri dari direktur utama, manajer, koki, supervisor, staf dapur, pelayan, kasir, dan juga cleaning service. Proses rekrutmen dilakukan secara sistematis, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengumuman lowongan, seleksi, wawancara, hingga onboarding. Gaji karyawan sudah ditetapkan sesuai jabatan, dan program retensi untuk mengurangi turnover. Proyeksi pendapatan tahunan mencapai 1,88 miliar dengan laba bersih 278 juta dengan margin 25,6%. Break even point diperkirakan tercapai dalam waktu 8 bulan. Selain kesimpulan, saran dari PPT ini, yang pertama, diversifikasi menu, tambahkan variasi menu Arab modern atau fusion dengan cita rasa lokal Minang untuk memperluas target pasar. Yang kedua, digitalisasi operasional, gunakan aplikasi kasir dan sistem manajemen stok agar efisiensi operasional lebih terjaga. Strategi branding jangka panjang, bangun identitas restoran melalui storytelling, budaya Arab dan Minang agar lebih berkesan bagi pelanggan. Kemitraan strategis, jalinan kerjasama dengan hotel, kampus, dan juga komunitas lokal untuk memperluas jaringan pelanggan. Dan yang terakhir, manajemen risiko, siapkan dana darurat, strategi adaptasi terhadap perubahan tren kuliner atau kondisi ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami, salah dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.